Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Jumpa lagi malam ini dalam ibadah rumah tangga online Jemaat Tamalandera. Besar harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, baik adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah, izinkan saya untuk membacakan nama-nama keluarga penghimpun malam ini. Pertama, dari daerah pelayanan 2 ada keluarga Bapak Petrus dan Saudara Yusak. Pokok-pokok doa Bapak Petrus atau Bapak Jelita dalam pekerjaannya di Kalimantan. Anak Gabriel yang berulang tahun ke-7 pada tanggal 23 April kemarin. Anak-anak yakni Jelita dan Gabriel dalam pendidikan dan pertumbuhannya. Orang tua yang ada di kampung halaman di Noso. Saudara Yusak dalam pekerjaannya di Makassar. Selamat malam Bapak Petrus sekeluarga dan Saudara Yusak. Terus Mbak Petrus yang ada di Kalimantan mudah-mudahan juga sedang mengikuti lain malam ini. Keluarga yang kedua, keluarga Agustinus Matalangi, Bapak Agustinus Matalangi dari daerah pelayanan 5, selamat malam. Pokok-pokok doa Bapak Dian dan Mama Dian dalam usaha dan pekerjaan sehari-hari. Kedua orang tua yang ada di Mangkutana dalam masa tua. Anak Dian yang ada di Halmahera dalam pekerjaannya. Ingrid dan Nancy dalam pendidikannya. Mama Rian sekeluarga yang ada di Jakarta. Mama Dian sekeluarga yang ada di Kolaka dan segenap keluarga dimanapun berada. Yang ketiga, dari daerah pelayanan 7 ada keluarga Bapak Penatua Karel Buntulangi dan keluarga Tony Karel. Selamat malam. Pokok-pokok doa ibu rumah tangga atau Nyonya Maria Karel yang berulang tahun pada tanggal 11 Mei. Bapak dan ibu rumah tangga kedua keluarga dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari. Anak-anak dan cucu dalam pendidikan. Anak dan Tommy Christian di Cirebon dalam tugasnya. Orang tua yang ada di Makassar, di Dayak dan di Mamasa dalam masa tuanya. Seluruh keluarga besar Papang Pati dan Buntulangi dimanapun berada dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Kemudian bersyukur atas sehatnya orang tua kekasih Ibu Lydia Hamaratu. Selamat malam Bu, puji Tuhan sudah sehat. Mendukung pendidikan dan pertumbuhan anak-anak di Dapil 7. Berdoa untuk anak kekasih Nopri yang ada di Jakarta. Kemudian bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada seluruh anggota daerah pelayanan 7 dan terus memohon agar tetap terpelihara dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian keluarga Bapak Musa Rombe dari daerah pelayanan 9. Selamat malam. Pokok-pokok doa orang tua yang ada di kampung dan yang ada di Makassar dalam masa tuanya. Seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Anak-anak dalam pendidikan dan saat ini sedang menjalani ulangan semester. Ibu Noning Moses baru keluar dari rumah sakit dan masih dalam tahap pemulihan. Ibu Penatua Mariam dalam proses pemulihan. Bapak Paulus Petong dalam proses pemulihan sedang berbicara. Bapak Ibu, dan baru-baru ini sekitar 4 menit yang lalu, 5 menit yang lalu ada telepon bahwa ayahanda dari Bapak Melkias atau mertua dari Bapak Melkias daerah pelayanan 7, daerah pelayanan 3 baru-baru saja dipanggil oleh Tuhan di Bonehau. Sekiranya Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang berduka di Bonehau bisa menyaksikan siaran langsung ibadah rumah tangga malam ini.
jemaat Tamalan Rea dan juga atas nama pribadi saya menyampaikan turut berduka cita. Tuhan akan menopang segenap keluarga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menyatakan sikap hormat di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Yang memungkinkan berdiri, disilahkan untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 64. Pada persekutuan Jemaat Tamalan Rea malam ini, kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Karena itu, sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman, menyadari akan keterbatasan kita Bapak Ibu, maka mari kita datang di hadapan Tuhan malam ini. Kita berdoa. Kami bersyukur malam ini Tuhan, sebab adapun kehidupan kami masih ada sampai detik ini, semua karena anugerah. Anugerah yang sangat luar biasa bagi kami adalah ketika nafas kehidupan ini masih terus dikandung badan. Karena itu ajar kami untuk terus bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu. Malam ini Tuhan, kami kembali rindu untuk bersekutu denganmu melalui kebenaran firman. Sebab firman-Mu itu satu-satunya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuasai alam pikiran kami Tuhan. Ampuni kami. Lalu bersabda, sebab kami telah siap untuk mendengarkan suara kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Bagian firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara dari kitab Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-6.
Injil Markus pasalnya yang ke-6, kita akan membacanya mulai dari ayat 30 sampai 44. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kesaksian firman Tuhan bunyinya demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar mereka." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Berapa roti yang ada padamu? Periksa. Ini ungkapan yang sangat membekas dalam hati saya, Bapak Ibu, ketika saya berulang-ulang membaca perikop ini. Ini ungkapan Tuhan Yesus sangat menarik untuk direnungkan. Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa masing-masing. Ya. Bapak Ibu, memang terkadang kita hanya menghabiskan waktu untuk membayangkan roti atau membayangkan milik atau talenta orang lain, ya. Coba saya seperti mereka, atau Tuhan pakailah mereka. Kadang kita termenung, ya, berpikir
menghabiskan waktu untuk memeriksa keadaan orang, milik orang, talenta orang, roti yang orang miliki, yang pada akhirnya kita lupa untuk memeriksa roti yang kita miliki. Tuhan katakan setengah, 1, 2 atau lebih dari itu roti memiliki bukanlah persoalan. Tetapi yang harus dilihat, yang menjadi fokus kita adalah mau diapakan yang sedikit atau yang banyak itu. Periksalah, keluarkan, bersyukurlah dan aku akan memberkatinya. Ya. Ini menarik untuk direnungkan Bapak Ibu. Berapa roti yang ada padamu dan yang ada padamu? Tuhan mau memakai kita, bukan Dia yang mungkin selama ini kita bayangkan, harapkan. Sesederhana apapun, sekecil apapun, Tuhan mau memakai. Ya. Ini dalam pokok bacaan kita Bapak Ibu dilatar belakangi oleh kerumunan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada ribuan orang Bapak Ibu mengikuti Tuhan Yesus, tetapi kita tidak tahu motivasi mereka untuk mengikuti Yesus saat itu ya. Dalam benak Yesus mengatakan, dalam hati kecil Yesus tahu bahwa orang banyak ini berbondong-bondong mengikutinya bukan karena percaya, tapi ingin melihat mujizat. Ya, karena Yesus ini sudah berkeliling-keliling dari kampung ke kampung untuk melakukan mujizat, penyembuhan, bahkan juga membangkitkan orang mati. Dan inilah yang membuat penasaran, dijadikan sebagai alasan oleh orang banyak untuk berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi saat itu. Hari sudah mulai malam ya. Sekali lagi Bapak Ibu, motivasi orang banyak ini Yesus tahu, Dia hanya mau melihat mujizat. Banyak orang gagal merasakan damai sejahtera dan berkat yang sesungguhnya sebab motivasinya salah untuk mengikuti Yesus. Hanya mau melihat mujizat, bukan karena mengasihi Tuhan. Ini yang harus diluruskan supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak gagal seperti orang banyak, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang juga ada pada saat itu. Motivasi yang keliru dalam mengikuti Yesus. Saat hari sudah mulai malam, para murid mulai gelisah. Mau diapakan orang banyak ini? Guru, suruhlah mereka pulang supaya dia bisa membeli makan untuk mereka. Tuhan Yesus kata, kita hanya punya, menurut katakan hanya ada berapa dinar. Masakan ya, masa iya bisa menghidupi mereka, bisa memberi makan bagi mereka? Orang banyak ini, 5.000 orang, tidak dihitung perempuan. Kemungkinan yang lebih banyak adalah perempuan. Ya, kita tidak tahu sebab mereka tidak dihitung. Ya. Masakan iya kita bisa memberinya makan? Tapi Yesus katakan, beri dia makan. Berapa roti yang ada padamu? Periksa. Para murid ini masih terheran-heran dengan ungkapan Yesus, hal yang mustahil bagi mereka. Murid semua mengeluarkan roti dan ikan, dan semuanya ada 5 roti dan 2 ikan. Para murid diajar untuk bersyukur, dan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Semua orang kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Ini mujizat bukanlah mujizat yang mustahil terjadi bagi kita saat ini. Mujizat Tuhan itu selalu ada dan terus tersedia bagi kita setiap saat. Asal saja kita selalu mampu memeriksa roti yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita. Berhentilah untuk membanding-bandingkan diri dengan apa yang orang miliki supaya kita juga bersyukur. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus ini adalah pribadi yang melakukan mujizat dari kampung ke kampung. Masa dia tidak bisa menyulap tiba-tiba saja roti menjadi ribuan, atau ikan menjadi ribuan, atau nasi kuning lah, atau nasi goreng lah, ya? Kan logikanya seperti itu. Yesus ini kan sang pembuat mujizat. Orang mati saja dibangkitkan. Masa membuat makanan seketika itu saja dia tidak tahu, dia tidak bisa.
batasan apapun. Ya. Diajak untuk berbagi sedikit pun. Dan sekaligus menunjukkan bahwa hal yang kecil sekalipun ketika diberkati dan ketika dibagi akan menjadi luar biasa. Jadi ingat Bapak Ibu, pasti saja ada orang yang bertanya-tanya, kok Yesus ini sudah berkeliling-keliling membuat mujizat, masa menyiapkan makanan saja tidak bisa dia sulap? Ya, bisa saja ya ada. Terlalu kecil bagi Yesus. Tetapi Yesus mau memakai semua perangkat-perangkatnya, murid-murid, bahkan kita semua adalah perangkat-perangkatnya, diajak untuk bekerja sama. Yesus yang bangkit itu adalah buah yang sulh dan tidak bisa bekerja kalau perangkat-perangkatnya yang adalah kita yang percaya ini tidak bekerja, tidak melakukan pekerjaannya, menjadi saksinya. Ya, sekecil apapun Bapak Ibu, ya, Tuhan mau memakai kita karena itu memberi adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur. Kenapa Tuhan memberi kesempatan bagi para murid untuk mengeluarkan sekalipun sangat sedikit? Karena Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya juga belajar bersyukur dari hal-hal kecil. Hal kecil yang diberkati luar biasa. Belajarlah untuk memberi. Belajarlah untuk memberi Bapak Ibu. Berbagi itu indah. Ya. Berbagi itu luar biasa. Sama halnya saat memberi persembahan Bapak Ibu ya, ini juga saya sentil sedikit. Misalnya ya, tamu-tamu yang dijalankan itu kadang berjejer sampai 5, bahkan kadang sampai 6. Itu bukan berarti Bapak Ibu digunakan untuk meminta ya dan lain, atau digunakan sebagai ajak untuk mengumpulkan uang. Esensi persembahan itu bukan. Jadi tanggu-tanggu yang dijalankan itu bukan berarti mau mengumpulkan uang, meminta uang, tetapi supaya ada kesempatan umat untuk bersyukur melalui persembahan. Mau dia orang kecil, mau dia orang besar, Yesus katakan, aku mau memakai engkau. Karena itu tidak ada satupun alasan yang harus digunakan untuk membatasi orang tidak bersyukur melalui persembahan-persembahannya. Ya, Bapak Ibu, supaya jangan lalu kita berpikir kok dalam keadaan seperti ini saya pun diajak untuk memberi persembahan. Bukan diajak, tetapi diberi kesempatan untuk juga bersyukur sebab Tuhan mau memakaimu. Sekalipun hanya setengah roti atau seperempat roti, Tuhan katakan keluarkan, bagilah supaya aku memberkatinya. Dan lihat sendiri apa yang akan terjadi. Ya. Sekali lagi, memberi itu, berikan persembahan bukan berarti mengumpulkan uang, tetapi bersyukur karena itu ibadah tanpa persembahan Bapak Ibu memang tidaklah lengkap ya. Setiap akta ibadah kan, setiap ibadah kan ada akta persembahannya. Kenapa? Karena persembahan itu adalah kesempatan di mana kita memberi kesempatan kepada umat untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Seberapa pun Tuhan katakan, aku tidak melihat 5, 10, 20 roti yang ada pada, tetapi keluarkanlah dan periksalah ada berapa. Lalu bersyukurlah supaya aku memberkati. Ya. Di masa pandemi ini Bapak Ibu banyak orang yang terlalu hitung-hitungan. Tinggal 2 karung beras, sementara ada isu sampai bulan ini, bulan itu. Masih ada 2 karung beras sudah mengeluh. Orang yang tinggal punya 1 cangkir saja masih bersyukur. Tinggal 2 dos mie, kasihan. Sementara ada isu masih akan sampai bulan 6, bulan 7. Uang di bank tinggal 5 juta. Uang yang orang yang tidak punya simpanan sepeser pun masih bisa bersyukur. Periksalah roti yang ada padamu. Jangan terlalu hitung-hitungan. Saat engkau terlalu hitung-hitungan, engkau akan batal bersyukur. Saat engkau terlalu perhitungan, engkau akan batal menolong sesamamu. Engkau akan batal
Ini Bapak Ibu yang perlu direnungkan. Kenapa gereja masih diizinkan untuk eksis di tengah dunia ini? Kenapa gereja masih diberi kesempatan, dilayakkan oleh Tuhan untuk terus ada di dunia ini? Sebab Tuhan mau supaya gereja ini bersaksi. Tuhan mau supaya gereja ini menjadi alat Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Ingat, garam dan terang. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada gereja yang tertangkap kamera menyebar fitnah, menyakiti hati orang, terus membenci, maka gereja itu sendiri pada akhirnya akan kehilangan cahaya. Gereja itu bukanlah gedungnya, tapi kau dan aku. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Buka pintunya dan lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja diutus, ya. Jadi gereja tidak hanya mengurusi soal ibadah saja, hal-hal yang ritual dan lain sebagainya, tetapi harus keluar, harus menjangkau, tidak hanya menikmati diri dalam kesendirian, ya, menikmati kesendirian, mengisolasi diri terus dan sebagainya. Jangan menjadi garam yang terus terbungkus Bapak Ibu, ya. Biar garamnya beriodium dan lain sebagainya. Kalau hanya menikmati diri dalam bungkusan plastik yang tebal, tidak ada gunanya. Jadilah garam. Karena itu harus berani untuk merobak plastik lalu keluar untuk memberi rasa, ya. Garam harus memberi rasa. Jika garam itu sudah tawar, untuk apa? Jadi gereja jangan menjadi garam yang terbungkus, yang berdiam diri, yang menikmati kesendirian, tetapi harus berani untuk merobek plastik pembungkusnya lalu keluar untuk memberi rasa. Buka mata dan buka hati. Ada banyak orang yang membutuhkan terang dan garam yang kita miliki, yang gereja harus berani untuk menjadi kayu yang ditebang lalu menjadi jembatan. Ini juga luar biasa. Menjadi kayu, sekalipun kayu itu luar biasa, tetapi rela untuk ditebang supaya dijadikan sebagai jembatan. Adakah kayu yang jelek, yang rusak bisa dijadikan jembatan, Bapak Ibu? Hanya kayu yang baik. Berbahagialah Bapak Ibu yang diizinkan, dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi jembatan orang sampai pada akhir. Itulah gereja. Menjadi garam, menjadi terang, membawa cahaya. Karena itu sekali lagi saya garis bawahi, kalau ada gereja yang tertangkap kamera menyebar fitnah, menyakiti hati orang, ya, menindas orang kecil, maka gereja itu akan kehilangan cahaya. Tidak ada lagi arti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan selalu terjebak dalam kata seandainya. Seandainya saya juga adalah pejabat besar seperti dia, seandainya saya juga adalah kepala dinas, seandainya saya juga anaknya bupati misalnya, seandainya saya, ini kata seandainya membodohkan dan membuat orang tidak bisa melakukan pekerjaan di hadapan Tuhan. Jangan menggunakan kata seandainya, tapi pinjamlah istilah Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut, sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku tidak seperti mereka, sekalipun aku ini sederhana,
bisa melakukan hal yang besar di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa membatasiku juga untuk menolong mereka. Sekalipun ada saatnya saya kelaparan, tetapi tidak lalu menjadi alasan bagi saya untuk tidak bisa memberi dia makan saat aku punya. Sebab saya ini bukan hanya bak penampungan, tetapi harus menjadi sungai yang mengalir bagi sesama. Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Bapa. Nafas yang masih dikandung badan sekalipun adalah miliknya. Masakan ia tidak tahu dan tidak melihat kedalaman hati kita dan semua yang ada pada kita. Ya, ini Bapak Ibu. Karena itu mari di masa-masa pandemi kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur dalam keadaan berkelimpahan Bapak Ibu itu hal yang biasa semua orang bisa lakukan. Tetapi bersyukur dalam keadaan tertekan adalah hal yang luar biasa. Bersyukurlah dan teruslah bersyukur dalam segala hal. Tidak ada hal yang bisa membatasi kita untuk bersyukur. Sebab Tuhan juga tidak punya alasan untuk membiarkan kita kelaparan. Berapa daya, berapa roti yang ada padamu? Periksa, gunakanlah itu supaya bisa menjadi luar biasa. Bukan hanya 12 bakul sisanya, tetapi tak terhitung. Hal yang tidak kita minta sekalipun akan Tuhan beri saat kita terus bersyukur dan bersyukur, melihat ke kiri dan ke kanan, terus berdoa dan bersyukur. Tapi orang bijak katakan, saat engkau berdoa jangan terlalu lama menutup mata. Saat engkau berdoa jangan terlalu lama menutup mata supaya matamu bisa melihat orang. Saat engkau berdoa jangan terlalu lama melipat tangan supaya tanganmu bisa menjangkau orang. Doa adalah tindakan. Doa adalah nafas kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, renungan firman Tuhan akan saya dengan kembali menegaskan, mari menopang satu sama lain, saling mengasihilah engkau, supaya orang tahu engkau adalah murid. Ini kata Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati firman, dan terpujilah nama-Nya dari saat ini kekal selamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, sambil mempersiapkan persembahan syukur, Bapak Ibu, mari kita kembali membuka nyanyian Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor yang ke-343, bait pertama dan kedua.
mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa sudah dibacakan dari beberapa keluarga penghimpun malam ini. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati untuk kembali tunduk di hadapan Tuhan malam ini melalui doa syafaat dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada-Mu Bapa malam ini melalui karya penyelamatan anak-Mu Yesus Kristus. Ketika kami diizinkan untuk kembali menikmati sajian kebenaran firman-Mu yang adalah roti atau makanan pokok bagi kami. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh dikenyangkan, lalu membagi-bagikan kepada sesama kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, setiap kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, entah yang ada di wilayah Makassar, di luar wilayah kota Makassar, yang ada di rantau, yang ada di kampung, Tuhan berkati dalam kondisi mereka masing-masing lawat Tuhan, dan terus cukupkan kebutuhan mereka jasmani dan roh. Malam ini kami berdoa khusus untuk beberapa keluarga yang menjadi keluarga penghimpun ibadah rumah tangga Jemaat Tamalan Raya malam ini. Ada keluarga Bapak Petrus dan Bapak Yusuf dari daerah Pelayanan 2. Tuhan berkati keluarga ini. Kepala keluarga Pak Petrus ada di Kalimantan dalam tugas pekerjaan. Kami percaya Tuhan pun menjangkaunya, mengasihi. Karena itu berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menuntun, memberkati ibu rumah tangga yang terus mendampingi anak-anak, memberinya kekuatan, kesehatan, memberkati anak Gabriel. Khususnya anak Gabriel ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-7 pada tanggal 23 April. Terima kasih Tuhan, anugerah yang sangat luar biasa ketika Engkau menambahkan setahun lagi umur bagi kami, umur bagi anak Gabriel. Berkati anak Gabriel Tuhan dalam pertambahan usia, ditumbuh kembangkan, ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Berdoa untuk anak Jelita dan Gabriel dalam pendidikan dan pertumbuhan, akan terus dijaga oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh Tuhan. Berdoa untuk saudara kekasih Yusuf dalam pekerjaannya di Makassar, akan diberkati Tuhan, akan terus ditopang oleh Tuhan, dan juga Tuhan akan terus dimuliakan setiap saat. Berdoa untuk orang tua kekasih yang ada di Nosu Pasarean. Dalam masa tuanya Tuhan akan terus mendampingi, akan terus memberkatinya, memberinya damai sejahtera. Sehingga dengan demikian mereka akan terus melihat kuasa-kuasa mujizat Tuhan. Berdoa untuk keluarga Bapak Agustinus Matalangi, keluarga dari daerah Pelayanan 5. Berkati mereka sebagai bapak dan ibu rumah tangga dalam kesibukan atau aktivitas atau tugas tanggung jawab sehari-hari. Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan yang ekstra. Kedua orang tua yang ada di Mangkutangan dalam masa tuanya diberkati Tuhan. Anak dia yang ada di Halmahera dalam pekerjaannya dijaga, diberkati oleh Tuhan. Ingrid dan Nancy dalam pendidikan diberkati Tuhan. Mama Rian sekeluarga yang ada di Jakarta, Mama Dian sekeluarga yang ada di Kolaka, dan segenap keluarga di mana saja berada, diberkati oleh Tuhan, terus ditopang, dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa
keluarga ini, kedua ibu rumah tangga dan kedua bapak rumah tangga akan terus diberkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab dalam kesibukannya sehari. Kami bersyukur sebab oleh karena anugerah Tuhan, ibu rumah tangga Nyonya Maria Karel berulang tahun pada tanggal 11 Mei. Terima kasih Tuhan. 11 Mei hari ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi keluarga kekasih, khususnya bagi ibu kekasih Nyonya Karel. Pertambahan usia ini biarlah akan membuat ibu kekasih semakin bijak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, akan terus ditopang diberkati Tuhan. Berdoa untuk anak-anak dan cucu dalam pertumbuhan dan pendidikan akan terus diberkati, ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Berdoa untuk anak Datomi Christian di Cirebon dalam tugasnya, dijaga Tuhan, ditopang oleh Tuhan di sana. Orang tua yang ada di Dayak, Makassar dan di Mamasa dalam masa tua diberi kekuatan oleh Tuhan jasmani rohani dalam menjalani dan menikmati masa tua. Berdoa untuk seluruh keluarga besar Papang Pati dan Kuntulangi dimanapun berada dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Semuanya akan terus dibentengi oleh Tuhan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Kemudian kami pun bersyukur sebab orang tua kekasih Ibu Ludia Hamaratu sudah boleh menikmati kuasa kesembuhan dari Tuhan melalui tim medis. Terima kasih. Dalam masa-masa pemulihan Tuhan akan terus memberkati bersama dengan hamba Tuhan Bapak Hamaratu, anak dan cucu. Terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan dan pertumbuhan semua anak-anak yang ada di daerah pelayanan 7. Tuhan akan terus memelihara mereka. Bahkan semua anggota daerah pelayanan 7 diberkati Tuhan dan terus terpelihara dalam aktivitas mereka serta anak dan notri yang ada di Jakarta. Terus menerus kami bawa dalam doa. Tuhan lindungi, jaga, pelihara setiap saat. Kami berdoa untuk keluarga Musa Pompe dari daerah pelayanan 9. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Berkati orang tua yang ada di kampung dan yang ada di Makassar. Dalam masa tua, terus beri damai sejahtera dan kekuatan bagi mereka. Berdoa untuk semua rumpun keluarga dimanapun mereka. Anak-anak dalam pendidikan, bahkan saat ini sedang menjalani ulangan semester, diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Noni Mose yang baru saja keluar dari rumah sakit Tajudin dalam tahap pemulihan sekarang. Kami terus membawanya dalam doa kepada Tuhan oleh kuasa jamaah. Ibu Moses ini akan pulih, akan sembuh. Karena itu jangkau Tuhan, terus berkata. Hamba-Mu, Ibu Panatua Mariam, dalam proses pemulihan di rumah diberkati terus menerus, ditopang oleh Tuhan bersama keluarga. Bapak Paulus Petong akan terus diberkati Tuhan dalam proses penyembuhan di rumah. Tuhan akan berkuasa atas mereka setiap saat. Dan malam ini Tuhan, kami mendukung dalam doa keluarga kekasih Bapak Melkias sekeluarga dari daerah pelayanan 3. Mereka telah ada dalam duka yang amat dalam. Baru-baru Tuhan telah memanggil orang tua mereka. Tuhan akan memberkatinya, ayahanda dari Ibu Melkias. Diberkati Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Duka ini boleh dijalani, disudahi dengan segala sabar. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, ruang gerak kami sangat dibatasi. Karena itu kami hanya mendukung dalam doa satu sama lain. Biarlah oleh kuasa Tuhan, rasa duka ini akan diantarkan kepada damai sejahtera. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan daerah
rumah Tamalandre diberkati Tuhan, terus dibentengi dari kuasa kegelapan, dari sakit penyakit. Bahkan ada yang tidak kami sebut. Orang tua kekasih kami, Penatua Agustinus, daerah pelayanan 1, yang saat ini juga sedang sakit. Tuhan berkati orang tua kekasih kami, pulihkan. Sehingga besok lusa di mana Tuhan berkenan, orang tua kekasih Bapak Agustinus akan kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Berkati mereka dalam keluarga. Semua yang kami kasihi dimanapun mereka berada, orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ada di kampung halaman, tanpa kami sebut satu persatu, diberkati Tuhan. Bahkan masih ada yang sedang dalam proses pemulihan oleh karena duka yang cukup besar. Tuhan jangkau mereka. Tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Keluarga kami yang ada di rantau, yang ada di dalam tugas tanggung jawab mereka, yang ada di kapal dan lain sebagainya, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang terkapar oleh sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah pun yang sedang dirawat di rumah sakit. Saudara kami Susan yang kembali menjalani perawatan tadi, cuci darah di rumah sakit Muhyiddin, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Tim medis yang bekerja, peralatan medis yang sudah digunakan akan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada anak Susan. Segenap keluarga akan terus ditopang. Semua yang sakit diberkati Tuhan, khususnya mereka yang masih dalam proses pemulihan oleh karena virus corona, yang sedang diisolasi, yang sedang ada dalam ruangan khusus. Diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena virus corona yang sangat ganas itu, dipulihkan oleh Tuhan. Para medis terus-menerus kami bawa kepada-Mu Tuhan. Semua yang bekerja di rumah sakit terus diberkati Tuhan, ditopang, ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Mengasihi dan melayani, membuat orang sehat dan tersenyum, akan menjadi kepuasan tersendiri bagi mereka yang tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Karena itu terus mereka jaga Tuhan, beri damai sejahtera, lindungi keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa untuk para relawan-relawan, para dermawan-dermawan. Tuhan berkati. Orang yang memberi tidak akan pernah habis. Itulah janji Tuhan. Terus berkati. Orang yang mengabdi akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, aparat mulai dari pusat sampai pelosok, diberi hikmat dan hati yang bijaksana oleh Tuhan, dalam terus mengkondusifkan suasana, diberi kesabaran, khususnya dalam menangani masalah-masalah pandemi COVID-19, akan terus diberkati oleh Tuhan. Semua umat Tuhan akan diberi kesabaran, hikmat, hati yang bijaksana dalam merespon setiap hal, dalam hubungannya dengan kegelisahan virus corona. Kami tidak tahu sampai kapan, tapi yang kami tahu dan pastikan, penyertaan Tuhan akan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Berkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, tim multimedia, saudara pianis, Menas, diberkati Tuhan. Bapak Kensi, saudara Dina, diberkati Tuhan. Biarlah pelayanan kami tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Seberapapun yang boleh kami buat malam ini akan dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni semua salah dosa kami. Terima kami yang berdoa. Karena doa yang kami sampaikan ini hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan,
jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah. Mari kembali sama-sama berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kirim Jemaat 410 bait pertama. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Kristus. Tunaikan tugas panggilanmu, jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga keluar masuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan berkati.